Desawa soca pubeca kata punyata atas sama panidica etamang galamu tamang, yang artinya hidup di tempat yang sesuai berkat jasa dari kehidupan yang lampau, lalu mengarahkan diri ke arah yang benar, ya itulah berkah utama atau ya kebahagiaan atau keberuntungan yang tertinggi. Sebenarnya Anda semua ini sudah ke sana, sebenarnya mengarah ke sana. Tapi nanti karena berhubungan dengan KSN, ini juga akan mengarah juga ke sana. Ya, hidup di tempat sesuai. Dikatakan apa sih yang dibilang hidup di tempat sesuai itu? Ya, hidup di tempat sesuai itu tinggal atau berdiam di tempat yang sesuai, yaitu lingkungan yang mendukung untuk kebajikan, konsentrasi, dan kebijaksanaan seseorang itu berkembang. Itu tempat yang sesuai. Ya, yang mana Anda mudah melakukan kebajikan. Dana, sila, samadhi, dan dari praktek itu menghasilkan peningkatan kualitas batin Anda. Kualitas berdana Anda jadi meningkat, kualitas pelaksanaan sila Anda jadi meningkat, kualitas pelaksanaan meditasi Anda jadi meningkat. Tadinya misalnya berdana, awalnya ikut-ikutan, karena terus Anda melakukan berdana, sehingga pelaksanaan dana Anda untuk pelepasan, ya kan, meningkat. Karena itu sering dilakukan. Begitu juga pelaksanaan sila Anda yang tadinya terpaksa, yang takut-takut jaga sila, tapi setelah Anda terus lakukan, pelaksanaan sila Anda menjadi kebutuhan Anda, karena ini bermanfaat untuk Anda dan juga yang lain. Begitu juga ketika Anda melaksanakan meditasi, awalnya Anda mengejar sesuatu, ada target pelaksanaan meditasi Anda. Ya, Anda terus melakukan, tapi lama-lama ini sebagai kebutuhan, sarana Anda untuk pengendalian diri, sehingga progres latihan Anda meningkat, karena terus sering dilakukan. Nah, itu adalah patiru pade sawasoca. Jadi bukan sekedar lokasi fisik di mana, tetapi mencakup lingkungan sosial, moral, mental dan batin tempat seseorang menghidupi kehidupannya. Kira-kira seperti itu. Di tempat sesuai bukan pakai misalnya hitungan-hitungan tertentu gitu kan, Hong Shui lah, Feng Shui lah, cara ininya. Tapi bagaimana hidup yang sesuai dari sisi dhamma gitu, peningkatan kualitas batin. Nah, lalu di sana yang lebih jauhnya lagi, hidup menetap dalam kondisi memungkinkan akar kebajikan, aloba, adosa, dan amoha itu bertumbuh subur. Ya, dari sisi abhidhammanya lah. Ya, misal pun Anda udah hitung-hitungannya cukup, tapi masih kesal terus sama orang, dosanya nambah tiap hari, iri hatinya terus gitu kan, ya berarti secara sisi dhamma tempat itu tidak sesuai, karena menumbuh suburkan kilesa Anda. Ya, di situ. Jadi ciri tempat yang sesuai itu, yang mau lebih spesifik lagi, menghargai dan mendukung sila dan perbuatan baik, memungkinkan dhamma didengar dan dipraktekkan, menyediakan guru dan sahabat atau kalyanamita, lalu memberi kesempatan berdana,
bermeditasi dan berlatih batin. Itu adalah tempat yang sesuai dan relatif aman dan mencukupi kebutuhan dasar tanpa merusak praktek spiritual. Kadang kita, mungkin kadang bukan kita ya, mungkin Anda kali ya. Ya, kadang Anda terpaksa melakukan aku salah karena kehidupan. Berarti kan di sana merusak praktek spiritual. Gitu. Nah, itu pun masih dikategorikan tempat yang belum sesuai. Ya, makanya relatif aman untuk mencukupi kebutuhan dasar tanpa merusak praktek spiritual itu sendiri. Nah, jadi di sini adalah patiru padesawa soca itu kebijaksanaan memilih dan menciptakan kondisi yang memperkuat batin. Kadang yang perlu dipindahkan bukan tubuh, tapi arah perhatian dan lingkungan batin kita. Kalaupun mungkin lingkungan yang gak sesuai ya, kita balik lagi dibalikin ke kitanya. Arah batin kita dan arah perhatian kita ini yang harus segera dirubah. Karena memang mungkin untuk pindah tempat kita nggak mampu misalnya. Ya, untuk mencari tempat yang sesuai kita juga belum bisa. Ya sudah, rubah mindset kita. Ya, rubah mindset kita untuk melihat segala sesuatunya itu dengan baik. Semuanya bisa. Ya kan? Tinggal kita terus mengkondisikan saja. Betul enggak? Nah, jadi di zaman sekarang patiru padesawa soca ini adalah memilih pergaulan dan komunitas yang menumbuhkan kebajikan dan mengelola lingkungan, terutama lingkungan medsos ini sekarang ya, informasi media sosial. Kita harus kelola lingkungan itu karena sekarang kita akan sehari-hari dengan handphone. Itu juga bagian dari hidup kita sekarang. Kalau kita nggak kelola, itu jadi jadi sumber masalah. Ya kan, banyak masalah karena penggunaan medsos yang berlebihan. Padahal kita semuanya sudah oke-oke saja secara ini. Tapi kita menciptakan masalah kita sendiri. Nah, mengelola lingkungan digital lah bisa dibilang. Itu juga harus kita lakukan. Dan menjadikan rumah sebagai wihara kecil. Nah, Anda bisa misalnya jauh dari wihara, ya kelola saja rumah Anda. Anda lakukan chanting di rumah setidaknya. Ya kan, Anda lakukan apalagi puja bakti setidaknya sebisa mungkin. Dengar dhamma kalau ada waktu senggang. Ya kan, jadi nggak perlu ke wihara. Bisa dikatakan kalau memang ada kesempatan ya silakan. Nah, dan menjaga batin agar berdiam dalam perhatian benar sama sambandi. Nah, kenapa dibilang berkah? Ya, eta manggala mutamang, itu karena lingkungan yang tepat akan melindungi dari kemerosotan moral. Ya enggak? Contohnya aja, kalau misalnya Anda ke Cibodas ada retret yang diadakan oleh KSN misalnya. Jadi sana kan yoginya misalnya ambil 8 sila, enggak mungkin kan Anda ngelanggar sila di sana kan. Bisa dipulangin panitia gitu. Kalau Anda mau di sana, ya kan? Atau enggak mungkin Anda misalnya mau 5 sila aja sendirian, pasti Bante enggak izinin. Gitu kan. Mau enggak mau Anda 8 sila. Nah, itu kan jadi lingkungan kadang bisa mencegah kita untuk misalnya mengarah ke kemerosotan moral itu sendiri. Nah, kita perlu menjaga itu, perlu mencari itu. Nah, kalau Anda mau atas sila, Anda datang ke RKB, pasti dikasih 8 sila sama Bante. Jadi Anda mau nggak mau ambil 8 sila gitu kan. Nah, kalau mau itu juga, ya kira-kira seperti itu. Jadi semangatnya ada ke bawah setidaknya. Oh, begitu ambil sila semuanya
pada baca 8 sila, saya ikut-ikutan dia baca, padahal nggak ada niat awalnya, ya kan? Lalu mempermudah latihan dhamma menjadi kondisi awal bagi kemajuan spiritual menuju kebijaksanaan dan pembebasan. Ini yang kita harus bangun. Pengertian patiru padesawasoca. Kita bisa punya itu, kondisi-kondisi yang sesuai itu, ya karena jasa kehidupan dari kehidupan yang lampau. Ya, dua ini akan terkoneksi. Lalu karena kita ada di tempat yang sesuai, maka kita harus mengarahkan diri ke arah yang benar. Karena kondisinya sudah ada. Kira-kira seperti itu. Nah, apa hubungannya nih dengan KSN? Kammatthana Samutapaka Nikaya. Ya, komunitas praktisi meditasi. Ya sudah sangat jelas ya, KSN ini wadah yang mewadahi para praktisi dhamma untuk membina diri, ya melatih diri, dan juga untuk meningkatkan kualitas batin yang mempraktekkan dhamma sehingga dia bisa merealisasi dhamma itu sendiri. Ya, wadah yang untuk praktek dhamma. Di sini mudah orang berbuat baik. Ya, di KSN makanya jadikan KSN tempat mudah orang berbuat baik. Orang berdana, orang jaga sila, orang bermeditasi, ya enggak? Orang wewaca, orang ngelatih kesabaran, orang ngelatih UPK, yang lain semua parami bisa dilatih. Artinya adalah tempat berlatih kebaikan. Ya. Dan rasanya sampai saat ini, walaupun mungkin di rumah Anda nggak cocok, ya jadikanlah KSN ini rumah kedua Anda. Tempat yang sesuai untuk praktek dhamma. Tempat yang sesuai untuk berbuat baik. Tempat yang sesuai untuk meningkatkan kualitas dhamma Anda. Ya kan? Ada kalyana mita di KSN ini. Ya kan? Ada guru pembimbing yang bisa mengajarkan, ada dhammanya juga. Ya kan, Anda bisa berdana, Anda bisa jaga sila, Anda bisa praktek meditasi. Anda mau apa aja berhubungan dengan dhamma, hayu. Nah, kira-kira seperti ini. Ya. Kira-kira. Nah, ini yang kita sadari bahwa sampai sejauh ini penterjemahan dari patiru padesawasoca sudah pas. Tinggal bagaimana kita meningkatkan kualitas-kualitas ini untuk menjadi lebih baik. Tinggal di tempat yang sesuai dan berkat jasa kehidupan yang lampau, lalu mengarahkan diri ke arah yang benar. Setelah kondisi-kondisi ini ada, kita bawa juga komunitas ini untuk mengarahkan diri ke arah yang benar. Ya enggak? Bagaimana kita bisa bersama-sama praktek dhamma, bagaimana kita bersama-sama mendukung orang yang praktek dhamma, sehingga tujuan awalnya yaitu meningkatkan kualitas batin masing-masing, yang mana nanti itu akan juga memperkuat sasana, akan tercapai. Betul tidak? Ya, ini yang semua harus dipahami baik dari pengurus, ya, dan juga para aktivis, para volunteer, para donatur. Ya, mari kita jadikan KSN ini wadah yang memang untuk berbuat baik, yang tujuannya mengarahkan diri ke arah yang benar. Karena semuanya sudah lengkap.
semuanya sudah pas kondisinya. Hanya tinggal kita bergerak untuk memperbaiki kualitas yang ada, yang memang perlu diperbaiki, dan menjaga kualitas baik yang sudah ada, dan terus ditingkatkan. Kita konsisten ke sana. Kalau kita konsisten ke sana, sepakat untuk ke sana, ya wadah KSN ini akan banyak memberikan manfaat, akan memberikan benefit yang besar ya bagi banyak makhluk dan juga untuk perkembangan sasana itu sendiri. Ya. Terus kita bergerak. Nah, untuk mengarah kepada mengarahkan diri ke arah yang benar, artinya mengarahkan diri pada praktek dhamma yang benar. Ya. KSN ini punya yang namanya budaya KSN. Ya, dikatakan budaya KSN ini, kami praktisi dhamma dan sukarelawan KSN bersama melayani dan melakukan kebajikan dengan berpedoman pada metta, sada, wiriya, sati, samadhi, dan panya. Itu. Metta. Kenapa metta? Nah, ini cara kita untuk mengisi kualitas batin kita dalam melayani yang lain. Sebenarnya metta itu kan secara literaturnya ya cinta kasih. Ya kan? Ya Anda sudah tahu. Tapi kita pakai prinsip dasar dari metta itu untuk diterjemahkan dalam apa yang harus kita bentuk dalam komunitas ini. Ya, metta. Di sini nilai-nilai dari metta ini yang kita akan kedepankan dalam pelayanan adalah mengedepankan pelayanan dengan cinta kasih kepada siapapun demi kebahagiaan dan kesejahteraan bersama. Ya, ini bisa dibilang Anda pengurus, aktivis, volunteer yang dibilang sahabat KSN harus bisa menerjemahkan ini ketika di dalam lingkungan KSN. Mengingat metta, oh iya, saya coba untuk melayani siapapun dengan cinta kasih demi kebahagiaan dan kesejahteraan bersama. Ya, itu nilainya. Tanpa pilih-pilih ya, ketika di rumah ya Anda pakai pribadi, tapi begitu di KSN Anda pakai baju KSN, bisa dibilang. Nilai KSN ini harus Anda terjemahkan, Anda harus aplikasikan. Metta, ingat metta, oh ya, saya harus melayani semuanya dengan baik. Ya, tanpa pilih-pilih untuk apa? Untuk kesejahteraan dan kebahagiaan bersama. Sehingga apa? Orang nyaman berbuat baik, ya kan? Orang nyaman melakukan kebaikan, sehingga mau datang lagi terus, ya kan? Mau datang lagi kalau diminta bantuan mau dengan sigap, tanpa disuruh pun mereka mau bergerak dengan sukarela, kira-kira seperti itu. Ini yang harus terus ditanam, diaplikasikan, ya. Bagi semuanya yang terlibat dalam ya aktivitas KSN, baik itu volunteer, ya panitia, pengurus, yayasan dan juga komunitas, untuk bisa menjaga ini dengan baik. Lalu berikutnya sada, ya. Nanti pakai metta dan pancabala sebenarnya. Pancabala itu kan salah satu faktor-faktor pencerahan ya yang diperlukan untuk pencapaian tingkatan spiritual pancabala. Nah, sada di sini yakin untuk berbuat baik
dengan tulus dan tanpa pamrih. Yakin, jadi berbuat baik Anda jangan ragu. Yakin berbuat baik dengan tulus dan tanpa pamrih. Yakin Anda berbuat baik. Jangan takut diomelin, jangan takut dikritik, jangan takut nanti disalahin gitu. Anda yakin dengan tulus. Kalau salah diomelin juga ya wajar, karena salah gitu kan. Nggak tahu bikin salah juga wajar, jangan takut karena nggak tahu gitu, ya sudah gitu kan. Jadi belajar gitu kan, jadi tahu apa yang kurang. Kalau nggak tahu udah yakin aja, kalau nggak tahu tanya gitu, tulus yakin melakukannya, ya enggak. Nah itu sada itu memang bentuk ketulusan. Bante menerjemahkan sada ini sebagai ketulusan, memang diterjemahkan sebagai keyakinan, tapi dikatakan bahwa ketika sada muncul dalam arus kesadaran seseorang, maka dalam pikiran kita atau arus kesadaran tersebut tidak ada kekotoran batin di sana. Ketika ada sada, jadi ketika tidak ada kekotoran batin, berarti kan pikiran kita kan jernih ya. Pikiran kita happy, ada kusala saja. Ketika nggak ada kekotoran batin, kita ada sesuatu nggak yang mengharap sesuatu, pamrih nggak? Rasanya tidak ya. Akan ada ketulusannya, keikhlasannya. Ketika nggak ada loba, dosa, moha di sana, kita akan melakukannya dengan baik, dengan happy. Nah itu. Oke, jadi yakin berbuat baik dengan tulus dan tanpa pamrih. Sada. Lalu wirya berikutnya, penuh semangat dan antusias untuk bersumbangsi dan terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Semangat dan antusias. Nah, ini juga perlu. Jadi di sini berbuat baik itu jangan nunggu kesempatan. Berbuat baik itu kita harus mencari kesempatan. Itu bentuk antusias kita, semangat kita dalam berbuat baik. Kalau kita nunggu kesempatan, kesempatannya habis diambil orang. Kadang seperti itu, kalau berbuat baiknya malu-malu, berbuat baiknya misalnya tunggu disuruh saja, kita akan repot, bisa dikatakan. Tapi kadang ada kondisi kita diam pun kebaikannya datang gitu. Tapi kan jarang-jarang, enggak setiap kali gitu. Nah, ini yang dibilang sasangkarikang atau asangkarikang. Berbuat baik yang spontan atau yang dengan ajakan. Nah, dengan spontan asangkarikang itu nilai kebajikannya lebih tinggi dibanding yang sasangkarikang dengan ajakan. Jadi berbuat baiknya harus diajak dulu, berbuat baiknya harus disuruh dulu. Nah itu akan menunjukkan antusiasmenya yang kurang maksimal, walaupun semangat juga ngerjainnya gitu, tapi harus didorong dulu. Nah ini akan mempengaruhi nilai dari kebaikan itu sendiri, menilai dari semangat itu sendiri. Tapi kadang juga kita perlu diajak di awalnya. Nah, tapi setelah kita paham, kita harus bisa menumbuhkan antusiasme itu dalam berbuat baik. Semangat berbuat baik, jadikan kebaikan itu sebagai kebutuhan. Ya, dan menjadi lebih baik. Berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Wirya ini adalah tujuannya menjadi lebih baik dalam berbagai hal. Anda semangat berdana, silakan Anda semangat berdana, jaga konsistensi itu. Tapi dari praktek berdana Anda, bisa tidak kualitas batin Anda menjadi lebih baik dari praktek kebaikan itu sendiri? Anda harus punya target itu, Anda harus mengerti itu. Ketika Anda rajin melaksanakan sila, ngambil sila gitu, bisa nggak dengan pelaksanaan sila Anda menjadi lebih baik dari praktek sila Anda itu? Bisa tidak? Dedikasi Anda, semangat Anda berbuat baik itu membuat Anda jadi lebih baik dalam berbuat baik kepada siapapun. Nah,
KSN ini jadi barometernya, ya kan? Ini yang juga perlu diperhatikan. Ketika misalnya dari KSN volunteernya jadi lebih baik, Anda akan diterima dimanapun kalau akan membantu. Anda akan mudah masuk ke komunitas manapun ketika dalam berbuat kebaikan. Kenapa? KSN membentuk pribadi yang menjadi lebih baik, ya kan? Karena KSN ya bermanfaat ternyata. Nah, ini nilai-nilai yang juga harus kita jaga dalam komunitas ini, menjadi lebih baik, ya kan? Kita berbuat baik. Tapi memang logikanya orang berbuat baik akan menjadi orang baik, logikanya gitu ya. Nah, tapi tinggal tergantung nilai kita. Bisa nggak kita, yaitu Atta sama Panidi, bisa nggak kita mengarahkan diri ke arah yang benar? Nah, jadi berbuat baik itu pasti akan jadi baik. Lalu berikutnya sati. Sati ini selalu sadar dan sepenuh hati akan peranan yang dilakukan sekecil apapun adalah untuk perkembangan Buddha Sasana. Ya. KSN ini adalah komunitas praktisi meditasi yang mana untuk mendukung dan memperkuat sasana itu sendiri. Artinya bukan untuk ya individu tertentu, bukan untuk juga kepentingan kelompok tertentu. Target kita ya untuk sasana. Ya kan, kita memfasilitasi orang untuk berdana, memfasilitasi orang untuk berkumpul dan menjaga sila, memfasilitasi orang untuk praktek meditasi. Itu kan semua praktek dhamma semua yang berhubungan dengan sasana. Ya enggak? Nah, di sana. Jadi sekecil apapun peran Anda di KSN, tujuannya, targetnya adalah untuk Buddha Sasana. Bukan juga untuk bantai kondanya gitu kira-kira. Nah, jadi semuanya untuk diarahkan untuk sasana itu sendiri. Dan Anda harus menyadari ini sepenuh hati. Jadi sumbangsi Anda, ya sumbangsi Anda mau tenaga, mau pikiran, mau materi, ya enggak? Ataupun apapun itu, sumbangsi Anda itu untuk Buddha Sasana. Semuanya punya peranan dan kita tidak bisa mengabaikan peranan misalnya seseorang yang peranan dia kecil nggak perlu peran saya gede. Semuanya saling bersinergi menjadi satu kesatuan. Ya, ini yang harus juga kita pahami dan kita harus sadar bahwa semuanya saling membutuhkan dalam berbagai sisi. Ya enggak? Nanti pernah menjelaskan bagaimana organ tubuh kita ini bekerja sama dengan sangat baik di antara satu organ dengan organ yang lainnya, saling melengkapi, ya kan? Dan itu pun dalam proses itu dia akan membentuk sistem tersendiri, tapi sistemnya itu sendiri akan saling berhubungan, saling mensupport, ya, saling berkesinambungan juga sehingga semuanya berjalan dengan lancar, dengan nyaman, ya. Itu sati. Jadi selalu sadar dan sepenuh hati akan peranan yang dilakukan sekecil apapun adalah untuk perkembangan Buddha Sasana. Ya, baik Anda donatur, volunteer, pengurus, sekali lagi, peranan apapun Anda, ini adalah untuk sasana, untuk Buddha Sasana. Nah, berikutnya samadhi, fokus pada tugas yang diemban dan berdedikasi penuh dalam melaksanakannya. Fokus pada tugas yang diemban. Masing-masing punya fungsinya, masing-masing punya peranannya. Kita fokus pada apa yang dilakukan sehingga semuanya bisa terarah, semuanya bisa istilahnya bisa menguasai perannya masing-masing gitu kan, sehingga mudah untuk mengarahkannya, jadi menguasai semuanya.
ya kan, dan berdedikasi penuh. Balik lagi, aktivitas Anda di KSN ini ya tanggung jawab sepenuhnya di Anda. Betul enggak sih? Yang berbuat baik kan Anda, ya kan? Yang menentukan hasil kualitas kebaikannya juga kan Anda, ya enggak? Bukan Bante kan, bisa dibilang. Anda yang menentukan, Anda yang melakukan. Makanya Bante, istilah Bante, ya di sini resiko ditanggung penumpang, sopir nggak tanggung jawab gitu, ya kan? Ya, Anda berbuat baik dengan happy, dengan tulus, yang dapat kebajikan ya Anda. Anda berbuat baik, istilahnya ada yang nggak happy, nggak nyaman, kebajikannya rendah, ya itu tanggung jawab Anda, resikonya gitu kan. Nah, mau baik mau buruk kira-kira. Nah, makanya di sini kita fokus ya pada tugas yang diemban dan berdedikasi penuh dalam melaksanakannya. Karena ketika kita melaksanakan dengan baik, teruji, kita yang akan dapat manfaat. Anda yang melaksanakannya yang mendapatkan manfaat. Sekali lagi ya, bukan individu siapapun. Ya, artinya bukan biku sangga, bukan misalnya juga Bante Kondanya yang dapat manfaat, tidak. Anda yang melakukan, Anda yang mendapat manfaat. Artinya Anda yang makan, Anda yang kenyang, istilahnya. Ya, gaya bahasa yang simple aja ya supaya bisa dimengerti ya. Nah, jadi sekali lagi semua ditentukan oleh Anda sendiri. Nah, ini yang dibilang samadhi, fokus pada tugas yang diemban dan berdedikasi penuh dalam melaksanakannya. Kualitasnya kita yang mengarahkan. Berikutnya, panya, bijaksana dalam berpikir, berucap, dan bertindak agar menjadi panutan dan inspirasi bagi sesama. Ya, komunitas ini mesti menjadi inspirasi bagi siapapun yang mau berbuat baik. Sehingga orang akan punya image, mau berbuat baik ya ke KSN, mau meditasi ya ke KSN, mau jaga sila, mau atas sila setiap uposatha ya ke KSN. Karena apa? Kita membentuk kondisi itu, ya kan? Kita menginspirasi kondisi itu. Ya, karena menginspirasi, kita pun menjadi panutan. Kita nggak nyuruh-nyuruh orang, ya kan? Atas sila kita kerjain sendiri, sehingga orang, dia juga bisa atas sila, saya juga mau deh, gitu kan? Oh, dia juga meditasi, saya juga mau deh, gitu kan? Oh, dia juga jaga sila, saya juga. Oh, dia juga berdana, saya juga mau deh. Jadi panutan ini sebenarnya kualitas sada seseorang itu bisa menginspirasi orang lain. Yang pancabala ini bisa, ya, ketulusan Anda, keyakinan Anda dalam berbuat baik itu bisa menginspirasi orang. Dia bisa ya, kok bisa istilahnya dedikasinya tinggi sekali sama KSN. Ada apa nih di KSN misalnya? Kenapa kok dia bisa begitu ya? Ya, orang itu akan jadi pertanyaan yang mau kepo gitu kan. Di KSN ada apa sih kok orangnya militan banget gitu kan? Ya kan? Semuanya gitu. George bisa dibilang mati-matian. Kenapa gitu kan? Ada apa gitu. Sehingga ini kan jadi daya tarik. Itu yang dibilang menginspirasi, sehingga oh, sepantas seperti ini. Kok bisa gitu kan? Itu kan menjadi panutan. Ini yang dibilang panya. Nah, dari situ ya Bante tambahkan di sini bijaksana dalam berpikir, berucap, dan bertindak. Sekali lagi, kita juga perlu perhatikan cara berpikir kita, cara berucap kita, cara bertindak kita, siapapun. Sehingga itu akan hasilnya bisa menginspirasi. Oh, ini istilahnya orang yang suka ke KSN gitu kan, latihan nih, oh seperti ini orangnya, ya sudah. Jangan, oh dia mau begitu, udah di KSN tuh produknya, jangan begitu ya. Jangan dibalik. Tapi bagaimana bisa menginspirasi. Nah, ini adalah nilai-nilai
yang bisa mengarahkan kita menjadi lebih baik, terutama dalam komunitas ini. Ya Bante pilih ini untuk memudahkan sebenarnya. Ya, memudahkan untuk diingat. Bisa dengan cara yang lain bisa, tapi Bante mau lebih spesifik untuk mengingatkan meta dan pancabala itu sendiri. Ya, bagaimanapun berbuat baik itu pasti didasari oleh meta. Dasarnya. Kita eksplor meta itu. Ya kan? Dengan gaya bahasa yang mudah dicerna, yang mudah ditangkap, yang mudah bisa dipahami dengan bahasa yang umum. Gitu. Juga dengan pancabala. Pancabala yang tadi Bante sebutkan ini adalah gaya bahasanya KSN mau dibilang. Artinya menjadi visi misinya KSN dalam bergerak dalam kebaikan itu sendiri. Ya, untuk memudahkan, untuk mengkoneksikan aktivitas yang dilakukan dalam komunitas ini dengan dhamma dan istilah-istilah dhamma tanpa mengaburkan ya makna dari arti dari dhamma itu sendiri, sehingga orang akan mengerti ya di situ, sehingga hooknya makin kuat terhadap pesan-pesan dhammanya ya. Ini bisa menjadi tujuan kita bersama ya dalam komunitas ini. Nah, kalau dari yang Bante sebutkan tadi ya, Patiru Padesawa Soca, hidup di tempat yang sesuai. Kurang sesuai apa KSN? Ya kan? Tempat latihannya ada, berbuat baiknya ada, gurunya ada, kalian namitanya ada. Tempat yang cocok. Ya kan? Tempat yang cocok untuk berlatih, untuk mengarahkan diri ke arah yang benar juga iya. Mau latihan meditasi bisa. Ya, mau latihan sila bisa. Mau latih kesabaran juga bisa. Ya kan, salah satunya gitu kan. Nah itu juga kan bisa Atta sama Panidicca. Terus jadi kita berkembang, kita berlatih, ya kan. Akhirnya kita memantapkan latihan kita itu sendiri dalam komunitas ini. Ya, ini adalah nilai-nilai yang terus harus kita perkuat bersama ya. Ya Bante sendiri nggak akan juga bisa. Misalnya kalau memang tanpa kesepakatan bersama untuk membentuk komunitas yang memang diharapkan itu sendiri. Komunitas yang memang bisa mengarahkan siapapun yang ada dalam komunitas ini ke arah yang benar. Sehingga komunitas ini menjadi komunitas yang sesuai, sekali lagi. Sesuai untuk berkembang, menjadi lebih baik, sesuai untuk apa? Berbuat baik, mudah untuk berbuat baik. Ya, kira-kira seperti itu. Bisa paham ya? Nah, ini tujuan kita bersama. Ya, bagaimana menjadikan KSN ini menjadi lebih baik ke depannya. Artinya dari komunitas itu sendiri, komunitas itu adalah kumpulan dari individu-individu. Jadi individu-individu inilah dari kita memulainya untuk bisa menerjemahkan meta dan pancabala. Jadi Patiru Padesawaso adalah kebijaksanaan memilih dan menjaga lingkungan lahir maupun batin agar benih kebajikan dapat tumbuh. Inilah sebabnya ia disebut berkah utama, karena pencerahan tidak tumbuh di tanah yang salah tetapi berkembang alami di tempat yang sesuai ya. Semoga dari sekarang dan ke depannya KSN adalah menjadi tempat yang sesuai ya untuk berkembang secara alami. Jadi apapun aktivitas kebaikan yang kita lakukan di sini menjadikan kita tumbuh setiap saat menjadi tercerahkan dan sempurna. Sadu, sadu, sadu.